Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa dinil haq. Liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Baracakra khotbah iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala urjing enjing masih dengan saya Supaisar Ali di acara Cahaya Kolbu untuk berdiskusi dan berdialog mengenai persoalan-persoalan agama. Pada kesempatan pagi hari ini untuk mengawali diskusi 1 jam ke depan sebagaimana biasa untuk hari Senin sampai Rabu ya Kang, masih kita akan melanjutkan kajian tematik kita berkenaan dengan ahkamun nisa atau fikul mar'ah. Iya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abi Mulaikah, ia menceritakan anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat la tasma'u shay'an la ta'rifuhu illa raja'at fihi hatta ta'rifahu wa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man husiba udiba qalat Aisyah faqultu awalaysa yaqulullahu ta'ala fasawfa yuhasibu hisaban yasira qalat faqala inna ma dalikal ardu walakin man nukisal hisab yahliku, begitu kan. Ibnu Abi Mulaikah menceritakan anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat la tasma'u syai'an, tidaklah mendengar sesuatu yang ia tidak mengerti illa raja'at bihi hatta ta'rifahu, kecuali ia menanyakan kepada beliau sampai ia mengerti, gitu. Wa anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man husiba udiba, siapa saja yang dihisab ia akan disiksa. Qalat Aisyah berkata, Fakultu awalnya saya kulullah ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasiro. Aisyah berkata, bukankah Allah Ta'ala berfirman kelak dia akan dihisab dengan hisaban yang ringan? Qalat, lalu Aisyah pun berkata, faqala innama zalikal ardu walakinna man nukisal hisab yahlik. Aisyah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya itu dimaksudkan hanya sekedar diperlihatkan catatan amal, akan tetapi siapapun yang dihisab niscaya akan binasa. Para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan banyak hal. Tidak hanya menceritakan tentang bagaimana esensi dari pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ya, bahwa beliau menyatakan man khusiba udiba, siapa saja yang dihisab dia akan disiksa. Bukan hanya itu yang kita ceritakan, tetapi kita bisa lihat bagaimana di sini Aisyah radhiyallahu an memiliki peran tersendiri di dalam bagaimana menguatkan minat yang kuat dalam belajar atau mencari ilmu. Iya. Nah, itu hal yang kita bisa ambil pelajaran dari seorang Aisyah. Di sini Ibnu Abi Mulaikah menyatakan anna Aisyah zaujatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Aisyah istri Nabi kanat la tasma'u syai'an la ta'rifuhu illa maraja'at bihi hatta ta'rifah. Ya, tidaklah mendengar sesuatu yang tidak ia mengerti kecuali ia menanyakan kepada beliau sampai ia mengerti. Ini Ibnu Abi Mulaikah ingin menceritakan dengan prolog hadis tadi ya tuh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ya, man khusiba udiba. Ini menceritakan Ibnu Abi Mulaikah bagaimana Rasulullah Aisyah radhiyallahu an dalam posisinya sebagai istri Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki minat yang kuat dalam belajar, dalam mencari ilmu. Dan buktinya apa? Kalau dia mendengar sesuatu hal dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak paham, pasti dia akan kembali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah kasus hadis ini. Ketika Nabi menyebutkan man khusiba udiba, siapa saja yang dihisab maka dia akan diazab, Aisyah tidak cukup dengan memperhatikan itu dengan oh iya tidak, tetapi beliau balik bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Awalaisa yaqullahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasiro. Jadi saking kuatnya minat belajar
Aisyah radhiyallahu anha sampai apapun yang disampaikan oleh Rasul dan belum paham pasti ditaros. Ditanyain tuh oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya banyak ya. dialog, diskusi Aisyah dengan Rasulullah SAW dalam konteks keilmuan, bukan dalam konteks kumaha aja di bumi, tapi dalam konteks keilmuan kan. Ya, seperti hanya contoh kasus ini, ketika Nabi menyatakan man khusiba udiba, siapa saja yang dihisab ia akan disiksa. Aisyah tidak hanya sekedar menerima iya, tetapi beliau balik tanya kepada Rasulullah SAW dengan perkataan awalnya saya Allah Ta'ala, bukankah Allah Ta'ala telah berfirman fasofa yuhasibu hisaban yasir. Wah emang ini kelasnya beda. Diskusi jadi. Nah ini diskusi dan ini menunjukkan bahwa beliau itu Aisyah radhiyallahu anha memiliki keinginan yang kuat di dalam belajar itu kan ya. Dan memang perempuan-perempuan pada zaman Nabi SAW mereka tidak mau terkalahkan oleh mereka kaum laki-laki. Abu Sa'id Al-Khudri pernah bercerita, ya bagaimana kaum perempuan pada saat itu, ya qalatin nisalin Nabi SAW, ya kaum perempuan itu pernah datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Ghalabana 'alaika rijal." Kaum laki-laki itu sudah mengalahkan kami ya Rasul, itu dalam hal belajar kepada beliau. Faj'alana yauman min nafsik, jadikanlah untukku, ya untuk kami dari kamu satu hari saja. Wah permintaan udah urang mah tos dijadwal ge malas. Masih kada terangkap. Jadi mah kajian mana saja. Iya, ini mereka kaum perempuan datang kepada Nabi untuk diberikan waktu, luang, kesempatan agar beliau mengajarkan kepada kaum perempuan, kami nggak mau kalah loh dengan kaum laki-laki. Kalau kaum laki-laki itu selalu belajar dengan engkau, berikan kami satu waktu, satu hari aja dalam seminggu, kira-kira sederhana seperti itu, untuk kami belajar dengan engkau, kan begitu. Bahwa ada huna yauman lakiyahuna, yang pada saat itu engkau bisa ngasih nasihat loh kepada saya, gitu. Jadi nasihat ilmu dan nasihat itu mereka minta. Meminta waktu, bukan menyuruh ya. Bukan meminta waktu kepada beliau, ya Rasul, berikanlah kami kesempatan kan gitu, agar kami bisa belajar, mendapatkan ilmu, mendapatkan nasihat dari engkau. Urang mah terus diumumkeun di masjid oge. Ya, engkelah laga kuping suarana, pengeras suara ieu. Ini sudah memperlihatkan bagaimana apa ya, sikap ya dan perilaku mereka dalam keseharian, dalam hubungannya dengan ilmu gitu kan. Termasuk dulu ya tadi kasus Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak akan menjelaskan hadis nabinya yang itu ya, karena memang jadi fokusnya adalah bagaimana sikap, keseriusan ya Sayyidah Aisyah, lama-lama neng Aisyah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika dia belajar terus, sekalipun dalam posisinya dia sebagai istri Nabi bukan hanya mendamping beliau dalam posisinya ya untuk melayani beliau dalam keseharian, tetapi mendamping beliau pun dalam keadaan dalam untuk apa, memiliki peran yang sama, ya mengembangkan ilmu dari Rasulullah SAW, dan juga dia pengen untuk menyampaikan kepada yang lain. Nah itulah. Jadi kalau kita lihat Aisyah radhiyallahu anha tidak seperti di lagu itu lari-lari kan. saja saya enakeun dan aku intermejo ya. Tetapi betul dia tidak hanya, mohon maaf ya, tidak mengandalkan menikah dengan Rasul karena kecantikannya, enggak. Sekalipun Rasul pilih dia sebagai istri bukan karena kemudaannya atau kecantikannya. Memang di antara istri Nabi yang cantik ya Aisyah dan termuda kan begitu. Bukan hanya mengandalkan dari sisi itu, tetapi Aisyah radhiyallahu anha mengandalkan kemampuan secara lahir ya, kemampuan intelektualnya dia gunakan. Tidak hanya berpikir begini, tenang ada secara aduh Nabi terseku Nabi beresan pertaruhan, enggak. Dia ambil peran di situ untuk bagaimana dia bisa apa ya, menerima konsultasi ya, berfungsinya itu ya. Ketika Rasul tidak ada, tanya ke dia. Dia udah mempastikan seperti itu loh. Kalau bahasa kita manusiawi nyamannya abdi teh umul mukminin teh nyawa acan gitu. Tapi bukan niatnya ke situ. Tetapi karena memang semangat beliau
yang ingin belajar, sehingga apapun yang dia Rasul sampaikan tidak paham ditaruh sekali Nabi teh. Dan itu juga pernah dilakukan oleh Aisyah dalam beberapa waktu banyak, dalam beberapa kesempatan, sehingga wajar hadis Nabi hadis Aisyah radhiyallahu an itu banyak sampai 2000-an kurang lebih. Karena dialognya dengan Rasul. Ya. Bahkan pernah juga hadis Abu Hurairah di cross check sama Aisyah. Kan gitu. Kan kadang-kadang kita perannya beda. Ya kan? Kalau suaminya adalah asatid, istilah biasa abdi mah ngadam bingung kula urusan ilmu mangga we. Cara ge abdi. Enggak seperti itu ya. Memang idealnya ya ada peran yang sama, mengembangkan. Bahkan Aisyah juga pernah memberikan sebuah pertanyaan kepada Rasul ketika Rasul menyatakan begini dulu kan. Ini sebagai salah satu contoh ya, bahwa beliau Aisyah radhiyallahu an ketika dia mendengar hadis dari Nabi dan tidak paham, pasti dia tanya. Nabi satu waktu pernah menyatakan begini, tuhsaruna hufatan uratan gurlan. Nanti ya di mahsyar itu manusia hufatan, tidak akan beralas kaki, uratan bertelanjang bulat, gurlan tanpa dihitan. Rasul menyatakan itu. Tapi Aisyah langsung jawab, langsung tanya, ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa yaduru ba'duhum ila ba'din. Kalau berdemikian laki-laki dan perempuan bisa saling lihat dong. Hebatnya ya pertarusan kadinya ngemut anu urang nu lain. Sampai itu sampai ke arah situ. Mikirnya berpikir, faqala al-amru asaddu min ayyuhimahum dalika. Kata Nabi dijawab, tidak seperti itu juga. Nanti itu orang akan disibukkan dengan urusannya masing-masing. Jadi tidak akan memperhatikan posisi kalian masing-masing. Tidak akan sempat kan begitu. Lamun diurang, aduh kumaha tuh Rasul teh lamun. Tidak ada lagi atuh rame atuh kita. TKD-nya Sayyidah Aisyah berpikirnya langsung bagaimana nanti kami? Apakah bisa melihat, saling melihat dong kalau gitu. Gitulah kalau bahasa sederhananya. Ini artinya bahwa Aisyah kalau minat belajar sangat kuat. Serius, betul. Apa yang Rasul sampaikan, terpaham langsung taros. Bahkan bisa balik lagi. Ya, dajak dari ke beliau bukan nanyain yang lain-lain, nanyain ya Rasul, saya mendengar pernyataan ini. Maksudnya apa? Itu bukan 1-2 hadis yang disampaikan, banyak hadis kan. Buktinya tadi ya, salah satunya dialognya. Terus kemudian hadis yang diterima oleh Aisyah banyak. Nah ini menjadi pelajaran ya bagi kaum Hawa begitu kan. Ilmu itu tidak didominasi oleh kaum laki-laki saja sebetulnya. Berhak wanita. Wanita punya hak untuk memperoleh pengajaran ya dari ilmu agama secara khusus, silakan. Jangan kita misalnya menyerahkan semua itu kaum laki-laki gitu kan gitu ya. Karena paribasa dia udah mau kaum laki-laki paling terkodek gitu. Ya itu diajar sama untuk mengimbangi dalam pengertian tanda petik, untuk bisa saling memahami dan mengerti porsi syariatnya masing-masing bagi laki-laki dan perempuan, paling tidak di situ. Ya jangan sampai gitu kan ya, kalau kita cowok ya bab haid ku laki-laki sana tepuk besar yang laki-laki bab nifas ya. Memang di situ harus ada. Mereka kaum perempuan memang ada sih ya. Tetapi paling tidak harus ada pendalaman itu dari kaum laki-laki, kaum perempuan yang bisa memahami itu. Da pamagetna saukurna atuh kan ngabahas da tepak ruguh kayaknya asa pengpun itu. Heureun leta. Nah ini juga sama. Sehingga wajar nanti kita akan bahas bahwa banyak kaum tabi'in ya, tabi'iyat ya, atau perempuan dari kaum tabi'in ya, pengikut-pengikut para sahabat itu datang ke rumah Aisyah dan dijadikan tempat majlis taklim beliau ya. Bahkan Ibnu Abbas pun nanti kita bahas pernah memerintahkan kepada Quraib untuk bertanya kepada Aisyah. Ibnu Abbas, Al-Miswar bin Makhromah itu 3 sahabat pernah ngutus Quraib, seorang tabi'in datang tuh ke Aisyah itu, cing panaroskeun ku kamu belajar ke Aisyah tentang hal ini bagaimana. Itu berarti beliau menjadi rujukan pada saat itu, menjadi rujukan para sahabat yang laki-laki juga dalam beberapa hal tertentu, juga memang menjadi rujukan kaum perempuannya ketika ada sesuatu hal yang disampaikan oleh Nabi tidak jelas menurut mereka atau masih samar. Itu juga kan pernah dalam kasusnya tadi ya,
Atau juga Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Rasul ketika Nabi menyatakan, man ahabba liqa Allah ahaballah. Siapa saja yang mencintai bertemu dengan Allah, Allah akan cinta ketemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah, dan siapa saja yang tidak menyenangi bertemu dengan Allah, Allah tidak akan senang dengan kamu. Langsung Aisyah tanya di situ, enggak diem. Mendiuran namun yang kayak naraskan. Langsung. Beliau langsung tak tanya. Nah, ini membuktikan bahwa ada sebuah keseriusan di dalam belajar, terlebih-lebih dalam persoalan agama, begitu kan? Karena ini menyangkut dirinya, pemahamannya, dan keyakinan seseorang di dalam beragama. Tentu saja. Nah, inilah ya, kaum perempuan didorong oleh Nabi sebetulnya kan, untuk mereka dengan dicontohkan oleh Ummul Mukminin, salah satunya oleh Aisyah radhiyallahu an, ini diberikan sebuah motivasi bagaimana seharusnya kaum perempuan mengambil peran di dalam bidang keilmuan, sehingga dia bisa menjadi joint partner dengan kaum laki-laki, gitu kan ya, sehingga dalam hal apapun ya bisa didiskusikan, dan itu tidak didominasi oleh kaum laki saja. Kaum perempuan juga boleh. Nanti untuk taklim khusus perempuan ya sama kaum perempuan lah, katakan sama ibu-ibunya kan, gitu ya, dengan porsi keilmuan yang apa ya, yang memadai, yang mumpun, begitu kan ya, sehingga betul-betul begitu ya mereka terdorong kuat, termotivasi kuat dengan apa ya, dengan belajar dan belajar. Inilah hal yang kita bisa ambil pelajaran dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an ya. Memang kalau cerita-cerita secara umum ya dari sisi tarikh banyak ya Kang ya. Tetapi kita ambil pelajaran-pelajaran yang terpenting, yang bukan hanya sisi dari karakter beliau saja, tetapi bagaimana sikap beliau dalam hubungannya dengan keilmuan, keseriusannya dengan belajar ya. Pentingnya memahami tentang sesuatu hal. Ini sudah ditampilkan salah satunya oleh istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu an, kan begitu. Di samping itu juga kemarin sudah dibahas walaupun sederhana tentang bagaimana sikap, perilaku, keluhuran dari karakternya seorang Khadijah radhiyallahu an pada saat itu, ya. Dan ini juga sama memiliki karakter-karakter yang agak sedikit beda gitu kan ya. Tapi bukan membeda-bedakan, karena memang kondisinya pada saat itu berbeda. Mungkin Khadijah radhiyallahu an pada saat itu ya berjuang secara materi karena memang Nabi membutuhkan itu. Ya, pada setelah dengan Khadijah meninggal, kemudian Rasul menikah salah satu dengan Aisyah, perannya di situ butuh nih orang udah mulai berbondong-bondong dengan Islam. Maka dia ambil peran untuk bagaimana mendamping Rasul. Jadi setiap istrinya punya perannya masing-masing. Ya, dalam hal mengambil, dalam hal mendukung tegaknya risalah atau dakwahnya Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah Turhon Ustadz dan Barai Cakra, kita mulai kembali. Silakan untuk yang mau bergabung bersama kami di Cahaya Kolbu. Iya, bersama Al-Ustadz Yusuf Faisal Ali. Untuk kesempatan pagi hari ini kita kembali dalam pembahasan terkait tentang fikul mar'ah, Barai Cakra, dan seputarnya Ustadz ya, terkait penjelasan tentang semangat muslimah dalam mengejar ilmu hingga mengerti ya, ini dalam kurung ya Ustadz ya. Seperti halnya Aisyah radhiyallahu anha ya, Barai Cakra. Silakan untuk yang mau bergabung, kami tunggu kebersamaannya di nomor 0811240905 untuk SMS dan juga WhatsApp, serta di line telepon 2035955 dan 2042396. Baik, untuk Barai Cakra yang sudah tergabung di grup WhatsApp Cahaya Kolbu, kami ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk yang pagi hari ini mendengarkan Radio Cakranya melalui streaming di www.radiocakrabandung.com, ya, kami tunggu kebersamaannya, baik untuk pertanyaan yang ya terkait tema bahasan kita Ustaz, ataupun di luar juga nggak apa-apa Ustaz ya. Baik, Barai Cakra, kami tunggu kebersamaannya sekali lagi di nomor 0811240905. Iya, pembahasan pagi hari ini Barai Cakra tentang semangat. Ternyata ya, muslimah di zaman Nabi itu nggak mau kalah sama laki-laki Ustaz dalam hal kesolehan. Luar biasa ya. Ini andai bisa kita tiru oleh para kaum Hawa gitu ya. Para kaum Hawa oleh para ini ya, wanita di zaman sekarang ini luar biasa nih nampaknya Barai Cakra. Silakan. Ini bisa menjadi pelajaran penting juga nih ya. Dan terkait ini Ustaz, terkait tentang bertanya ini perihal bertanya Ustaz ya, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu dalam posisi ketika belum tahu sebelumnya atau belum mengerti atau tidak tahu sebelumnya,
saat beliau bertanya itu bukan sekedar oh iya pada akhirnya saya akan mengetahui. Tidak. Itu yang pertama ya Ustaz. Ya. Oke, silakan dulu Ustaz. Ya. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Bagi Aisyah radhiyallahu an, dia tidak hanya sekedar tahu. Tidak hanya sekedar menerima pencerahan. Tidak hanya sekedar menerima pengetahuan, ya. Tetapi ada nilai lebih di situ. Kata ta'rifahu. Sehingga ia betul-betul memahami, mengetahuinya, gitu kan? Dari apa yang disampaikan oleh Rasul, ya. Sehingga tidak ada sesuatu hal apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bagi beliau abu-abu nggak ada. Bahkan menjadi tempat untuk cross-check dulu juga pernah. Nanti kita bahas ya. Bagaimana keluhungan dan ketinggian ilmunya Aisyah radhiyallahu an. Pada saat itu kan ada sebuah apa ya? Abu Hurairah sering menyampaikan hadis itu, man taba'a zanajatan falahu qiratun. Siapa yang mengantarkan jenazah maka dia akan mendapat 1 qirat. Di situ Ibnu Umar nggak mau menerima dulu kan. Itu hati-hatinya seorang sahabat. Padahal kita yakin di zaman Nabi pada cukuran matarose langsungnya. Dia tidak menerima langsung pernyataan itu dari Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah sering menyatakan, Nabi menyatakan begini loh. Nabi itu ambil. Sehingga pada saat itu Ibnu Umar menyuruh kepada Khobab untuk mengkrosek kepada Aisyah. Cing karoskeun ku Khobab lah pangaroskeun. Bener nggak ada hadis itu dari Rasul. Abu Hurairah sering menyatakan kayak gitu tadi, hadis tadi, man taba'a zanajatan falahu qiratun. Siapa saja yang mengantarkan jenazah maka dia akan mendapat 1 qirat. 1 qirat itu sebesar Gunung Uhud. Itu paling kecilnya. Iya. Ya, mungkin lebih besar dari itu kalau dalam beberapa riwayat. Kata Rasul, tasaddaqat Abu Hurairah. Kata Khobab, dia membenarkan apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah ya Ibnu Umar. Waduh, lamun kitu masalah kuring loba ketinggalan cenah kirat kuring. Ini menjadi hal lain ya Kang ya. Untuk membuktikan bahwa tidak ada halangan bagi perempuan untuk ya katakanlah melebihi lah di situ mah ya untuk belajar gitu kan, sehingga pemahamannya cukup. Nah, Aisyah itu sampai ke situ kan, berpikir untuk berilmunya, bukan hanya sekedar tahu, beramal pasti diamalin ya, tetapi beliau itu lebih bagaimana memahaminya, karena pasti ya dalam posisinya beliau sebagai istri Nabi ya, pasti ini mungkin secara lahiriahnya saya harus mendamping beliau itu bukan hanya sebagai istri loh, tapi mendamping juga sebagai apa ya, sebagai ikut serta berperan untuk memberikan penjelasan juga kepada umat. Orang yang selalu bisa memahaminya gitu. Ya itu, wah itu. Jadi naon-naon, aduh tak paham, izin ka Rasul, Kak Aisyah. Iya. Aduh tak paham, Kak Aisyah. Ya kan banyak dulu juga. Hisham bin Urwah pernah juga datang ke Aisyah. Ya. Bahkan rumahnya itu kan sering datangi pada saat itu. Saya mau tanya, bagaimana Rasul pada saat itu? Kalau Aisyah nggak punya keseriusan belajar, aduh kalau begitu terang. Atau mertu si awe kapunggur atunya kumaha. Kita harus ke murid di sana gitu kan. Tapi dia jawab, berikan juga penjelasan, dia jawab hadisnya, dia juga kasih penjelasan. Itu karena salah satu lahiriahnya sebagai hasil dari keseriusan beliau belajar dengan Nabi. Karena memang posisinya sudah siap Ustaz. Udah siap. Dan memang istilahnya ya itu udah siap gitu, ya, udah oleh siap. Sebab itu ya wajar gitu kan ya. Kenapa ya Aisyah juga di satu sisi ya, sekalipun memang kita tidak bermaksud membedakan, tidak seperti Khadijah, Fatimah, Maryam, dari sisi keunggulan akhlaknya dan juga sama sebetulnya akhlaknya baik ya, tidak yang, tetapi ada nilai lebihnya di situ. Ya, jadi menjadi jubirnya Rasul. Menjadi jubirnya Rasul, juru bicaranya Rasul. Kalau Rasul tidak ada, dia bisa sampaikan semua. Pelajaran-pelajarannya apa sih yang nggak ngerti dengan Rasulullah kan gitu. Bisa diskusi dengan beliau kan gitu. Sehingga rumahnya pun bisa dijadikan majlis taklim oleh beliau itu. Iya, pada berdatangan. Ya. Hampir banyak hadis-hadis gitu tidak datang ke Ummu Salamah, nggak datang ke Maimunah, enggak. Datanya pasti ke Aisyah. Banyak hadis-hadis tentang itu. Kalau kita baca secara cermat di riwayat-riwayat Bukhari, pelajarannya waduh, istilahnya berarti ini sangat apa ya? Betul. Bahwa ilmu tidak hanya didominasi oleh kaum
laki-laki. Bahkan kaum perempuan juga sama ya. Wallahu a'lam. Iya, dan di sini pun kita mendapatkan pelajaran juga Baraya Cakra. Ini terkait tentang bertanya, Ustaz, kembali ya Ustaz ya, karena memang Aisyah mengajarkan hal tersebut ya, mencontohkan hal tersebut bagaimana kita harus menempatkan diri. Yang pertama, tadi kita mendapatkan pelajaran bahwasanya ketika bertanya itu bukan sekedar oh iya tahu, alias akhirnya saya mengetahui hal tersebut, bukan, melainkan kepahaman menyeluruhnya dari hal tersebut gitu. Itu yang pertama Ustaz ya. Dan juga hal lainnya ini terkait tentang bertanya, kita mendapatkan pelajaran pula Baraya Cakra bahwasanya bertanya itu bukan karena alasan kita nggak ngerti-ngerti. Oke, Ustaz ya, itu yang kedua. Dan yang berikutnya juga Aisyah dalam posisinya itu pada saat bertanya kepada Nabi bukan karena ingin menguji Nabi atau karena untuk niat mendebat mungkin Ustaz ya, bukan. Dan yang berikutnya ketika pun beliau bertanya gitu ya, ataupun juga mengambil sikap bertanya kepada Nabi itu untuk mengerti bagaimana sih caranya belajar gitu ya Ustaz ya. Silakan Ustaz. Ya, barang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kan. Ini memperlihatkan ya, pertama dari sosok seorang Aisyah yang memang dia cerdas di situ. Ya. Pertanyaan-pertanyaannya selalu memang sebetulnya membuat Rasulullah SAW juga lamun orang ulahnya geningan. Bukan, jadi tipe pertanyaannya bukan ngagawekeun. Bukan, tetapi emang betul. Ini juga saya sampaikan. Jadi mungkin diingatkan dari sisi itu. Dan memang kan begini. Kita itu bisa lihat apakah orang ini secara umum ya berpikir atau enggak dari persisi pertanyaan. Cara bertanyanya, isi pertanyaan, caranya juga seperti apa. Karena kalau saya ingat ya, orang tua saya dulu suka bilang gitu, cing nanya teh pakai ilmu, apa nanya teh can boga ilmu. Tapi disuruh pakai ilmu, biar nerimanya pakai ilmu juga Ustaz. Nah, maksudnya gitu. Jadi orang tua saya ngajarin kan kayak gitu pun ini. Cing atuh maca teh ulah make panon, make ilmu. Kan orang cek lahir lagi baca teh ini teh pengen punya ya itunya ingin memperoleh sebuah pelajaran pengetahuan tapi disuruh pakai ilmu. Cing naras teh pakai ilmu atuh kan gitu. Artinya pertanyaan-pertanyaannya memperlihatkan sebuah keseriusan belajar gitu maksudnya. Serius gak? Kalau udah serius pasti dipikirin, ditanya oh ini sebagaimana nih. Itu sebuah keseriusan dan otomatis berdampak atau terlihat ya, tercermin dari sebuah pertanyaan. Dengan niatnya yang lurus. Dengan niatnya ada beda tuh Kang. Ya kalau saya misalnya sebagai seorang guru lah gitu kan. Kita juga suka memperhatikan karakter pertanyaan. Iya, betul Ustaz. Kemungkinan bertanya itu ada beberapa. Nah, ini mah nambah saja sih kan jadi pelajaran. Pertama ada yang bertanya emang karena tidak tahu. Bener ngeblank. Belum menerima pelajaran itu atau sama sekali dia poekeun gelap. Yang kedua, ada juga ingin pertanyaan itu mengakurkan, mempersamakan. Cing, kira-kira kalau saya tanya ini jawaban sama nggak dengan yang saya terima? Ada, ya. Atau mungkin tadi teh ngetes cing, alamun bikin ke mana aja. Nguji. Paham deh, tidak kan? Iseng, ya kan? Nah, hal-hal seperti ini bisa terlihat sebetulnya. Kalau kita lihat secara aspek psikologis juga udah kelihatan dari mulai dan juga mencerminkan dari posisi. Kapasitas keilmuan itu bisa kelihatan. Oh ini pertanyaannya mohon maaf. Jadi jangan ulang waktu bertanya ya nggak gambar gini. Iya. Ini orang sering belajar. Pertanyaannya beda, bobotnya beda, ya. Itu juga bisa memperlihatkan sebetulnya. Nah, jadi adik kuring mah, sim kuring itu kan. Lamun bade nganilai jalmi secara lahiriah keilmuan, orang sok baca ini katingali. Iya. Ini bagaimana pengetahuannya kelihatan dari karakter-karakter itu. Ya murid peda abdi guru. jadi diamati ya. Setiap mahasiswa itu oh ini nanyanya kayak gini. Ini teh apa sih kan gitu ya. Mungkin pengalaman dari situ. Dan memang aya oge nu teu naros kan sanes teu paham. Tetapi bingung apa yang harus tanyakan. Saking bingungnya jadi bingung. Tetiasa naros. Pas ditaruh saya bari naros. Carali kitu nya. Sama kemungkinan anu tos paham. Aya nu bingung nu ditaroskeun. Eta teh saking ku paham. Tapi nampaknya yang pertama Ustaz itu yang baik ya. Iya. Bertanya dalam keadaan memang betul belum tahu atau tidak tahu. Nah itu yang memang harus ditampil. Masalahnya kan juga nggak boleh. Intub dalakum tasuk mulakum. Kalau saya tidak salah ya.
Kalau jangan kamu bertanya suatu hal ya ini mempermalukan diri kalian sendiri atau mempersulit diri. Enggak, jangan. Sudah kan gitu. Tanya saja ya memang. Ini kan karakter-karakter seperti orang-orang dulu nih, Bani Israil. Kan ketika Allah perintahkan untuk apa? Menyembelih sapi betul. Kenapa ada surat Al-Baqarah di ayat 70-an sekian kan diceritakan. Kata Nabi Musa, untuk menghidupkan yang mati ini Allah wahyukan agar menyembelih dan untuk mengecretkan getih nonton kata menceratkan getih ya. Dengan sapi itu kan orang-orang itu, mereka kan gitu, itu emang niatnya ngeyel, ingin cari celah. Awalnya kan begitu. Datang lagi, punten Nabi, kata Nabi Musa kira-kira sebenarnya bahasanya gitu. Eta teh tapi orang menjit sapi itu sapi naon jalu bikang. Mulai di situ kan. Cek Nabi teh turun lagi wahyu nu bikang, maka ada Al-Baqarah kan itu sapi betina itu dongengnya. Saya sebade ngadongengkeun sapi sabaraha umur ya. Kemudian saat itu ya Rasul, wahai Nabiullah, apa warnanya? Putih atau kuning? Kata Nabi Musa, cing alamun ieu pertanyaan koneng we. Dia balik lagi kan. Punten koreng atau kompani itu rupi-rupi koneng teh. Koneng langsat, koneng emas. Nah ini karakter pertanyaan yang seperti ini nguji sebetulnya. Menyulitkan diri satu sisi ya. Dia juga Nabi Musa jelas moal ya. Teniat nanya teniat ya gitu. Nah, oleh sebab itu maka tadi itu kembali gitu kan. Apapun ketika kajian kita tidak perlu untuk malu bertanya. Justru harus tanya saja gitu. Misalnya aduh abdi teu paham tong isin kuno sanes, aduh isin abdi sen kasebat teu paham. Boleh jadi dengan pertanyaan kita orang lain diingatkan oleh kita. Nah, jadi nilai plus. Oh inya geningan aya pertanyaan ki ada teh ningker kaemut ku urang. Mungkin juga ada orang paham tapi paham pisan, tapi diberi pertanyaan itu jadi paham deui. Oh geningan. Nah itu mungkin hikmahnya sehingga ayat pun menyebutkan fasalu ahla dzikri. Maka tanyakanlah oleh kalian kepada ahlu dzikri. Bertanya berarti ada upaya untuk mau tahu. Dengan cara bertanya itu pun salah satu hal belajar. Betul. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita coba ke telepon Ustaz, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini tapi di luar tema boleh ya Pak Ustaz ya? Enggak Ibu. Kan saya baca surat Al-A'la yang ayat 15-nya, saya tidak paham. Dan artinya kan dan ia ingat nama Tuhannya lalu sholat. Setiap ingat sholat atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah ingat lalu sholat. Padahal sholatnya ingat untuk mengingat. Begini sederhananya ya. Kalau kita lihat pada hakikatnya dengan sholat itu harus menjadi ingat. Ya, kadang ada yang sholat tapi teringat. Teeling. Jadi itu mah ingat untuk sholat, tetapi kadang udah sholat nggak ingat. Masalah yang sering timbul itu. Orang teh imut, ya. Kita ingat tentang itu, kemudian sholat, ya. Nah, perlu kita paham bahwa ini mudah-mudahan nyambung saja lah jawabannya ya. Al-Quran menyebutkan akimi sholat dili dikri, sholatlah, dirikanlah sholat karena untuk mengingat aku. Kita udah bagus. Ingat kepada Allah, kemudian dia sholat. Tetapi sholat itu ingat. Tidak menjadi ingatnya dia kepada Allah. Itu juga bermasalah. Nah, maksud nadkuru di situ, dia ingat kemudian lalu dia sholat. Ya. Itu lebih menunjukkan penguatan akan zikirnya begitu Kang. Karena zikir itu tidak hanya dibatasi di luar sholat. Sholat pun adalah zikir sebetulnya. Untuk mengingat Allah. Sebenarnya tadi itu, aqimis sholat dan zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Artinya apa? Dengan sholat itu menjadi upaya jalan untuk bagaimana mustakhdiron, menghadirkan ingatnya kita kepada Allah. Ulah pas sholat teh emot ke Allah. Pada sholat emot pas sholatnya teh emot ke Allah. Maka ini juga memang harus dibenahi kembali sama kita bareng-bareng ya. Nah, maksudnya itu ya. Jadi pada prinsipnya ada sesuatu hal ketika diingatkan oleh Allah tentang sesuatu hal, maka kita juga
untuk melakukan hal yang lain juga, bukan di situ saja, begitu kan. Jangan sampai seperti orang-orang tahakuk lah gitu kan ya. Tak kudu sholat, yang penting mah inget we ka Allah. Ya, yang penting mah eling we ka anjeunna. Ya itu sholat bade naon? Itu juga jadi media. Sholat itu kan juga sama. Nah ini mungkin tadi sebagai penguatan akan zikrullah. Karena di dalam sholat itu ada upaya untuk mengingat Allah dan seharusnya seperti itu. Jadi ingat kepada Allah itu menyadarinya di situ. Elingnya. Ya, elingnya kita kepada Allah gitu ya. Terus sederhananya mungkin nanti untuk lebih lanjutnya nanti bisa ditanya ulang lah di hari Sabtu. Hari Sabtu nanti kita buka gitu kan ya. Bagaimana tuh secara luas pembahasan seperti tadi ya. Tapi paling tidak seperti itu gambarannya, sederhananya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, karena memang yang dibicarakannya itu adalah wadakarosma robihi fasola. Iya, betul. Jadi di samping zikir di luar sholat, di samping di luar di samping sholat juga ada zikir yang lain. Yaitu yang disebut zikir mutlaq, karena sholat pun termasuk zikir, maka di situ ada penguatan. Iya. Setelah zikir di luar sholat juga ketika sholat pun harus menjadi media untuk bagaimana lebih mengingat lagi gitu. Sehingga berkesinambungan. Baik itu secara ritual maupun di luar ritual ibadahnya sendirinya. Wallahu a'lam. Iya, menarik ini kalau kita menyorot sholatnya pun juga ya Ustaz ya. Ayat tersebut itu mengingatkan bahwasanya ketika kita mengingat Allah, itu otomatis kita itu akan menyadari, oh iya, caranya pun juga harus kita perhatikan gitu kan. Salah satunya itu wadakarosma robihi fasola misalnya. Dan dia ingat Allah kemudian sholat. Salah satunya tadi sebagai sholat sebagai upaya media sentral bagaimana ingat kepada Allah yang nanti berdampak juga ke dalam keseharian. Di luar sholat itu selalu ingat. Ya berarti otomatis Ustaz ya, sebelum sholatnya kita belajar dulu ilmu tentang sholat. Datang tos ya. Terus selama ketika sholat dan setelah sholatnya Ustaz. Baik. Ya, atur nuhun untuk Ibu yang barusan ya, terima kasih banyak. Oke, kita coba ke Baraya Cakra yang sudah bergabung. Alhamdulillah. Ya, atur nuhun untuk Ibu Yani dari Gunung Batu. Alhamdulillah Pak Ustaz sareng Kang Ardian siap menyimak, mudah-mudahan sehat walafiat. Amin ya. Terima kasih Ibu Yani dari Gunung Batu ya, dan juga Ulujeng Enjing untuk Teh Indi ya, selalu hadir menyimak. Ustaz Kang Ardian sehat selalu juga, amin. Oke, ka Ibu Yayat sareng Ibu Imas Amasi hatur nuhun, ka Ibu Eti oge hatur nuhun, Bu Haja Surya Ulujeng Enjing. Alhamdulillah Pak Ustaz Kang Ardian tos nyimak, mudah-mudahan tiasa nambihan ilmuna insyaallah sareng nambihan katakwaan ya. Kanggo Bu Haja Surya. Oke, siap. Ketakwaan dan keyakinan Ustaz, memang betul ini diingatkan lagi kita Ustaz ya, bahwasanya dengan kita belajar bermajelis taklim itu tidak hanya sekedar menambah pengetahuan, menambah ilmu, melainkan harus bagaimana caranya bisa menambah keyakinan itu sendiri ya. Baik, kita coba kembali dengan pertanyaan berikutnya. Ini sudah ada yang bergabung. Iya. Oke. Iya, Pak Ustaz, Pami indung ngucapkeun malah ngadamel pernyataan dina kertas di atas materai, tidak merasa mengakui punya anak. Peda indungna kagoda pameget sanes malah ngantunkeun putra-putrana dugi ka ayeuna. Ninggalkeun eta pernyataan ditandatangan ku anjeunna di atas materai. Kumaha Pak Ustaz nu janten ibuna tersebut ya? Ya tentu saja itu sesuatu hal yang memang dilarang di dalam agama. Seorang ibu ya tentu saja tidak mengakui sebagai anaknya lah gitu ya. Sederhananya itu ya. Itu memang tidak dibenarkan, Kang. Sehingga ada beberapa keterangan, menurut saya tidak salah ya, tentang terkait dengan hubungan darah dan pengakuan terhadap anak begitu, Kang ya. Itu jangankan seperti tadi, Kang ya, mengatakan sesuatu hal yang buruk pun bagi seorang ibu itu sudah dihindari. Ya. Tetapi kalau sudah melakukan pernyataan itu ya jelas ya, ketidakpengakuannya terhadap anak-anaknya ya. Atau wallahu a'lam bishawab, di belakang itu ada apa kita juga nggak tahu. Iya. Cuman kita mah lihat lahiriahnya saja ya. Bahwa pernyataan seperti itu tentu saja bukan bukan memperlihatkan seorang ibu yang bijak gitu kan ya. Bukan seorang ibu yang sesuai dengan karakter keibuannya begitu. Nah kalau ibu mah biasanya nggak seperti itu pada umumnya ya. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan saja kepada dia. Ya, dan kita tentu saja harus mensikapinya juga harus secara proporsional.
Bilih aya masalah sate acana. Cabi ditaros ke urang kan gitu ya. Kalau masih hidup ya tanya, kalau sudah meninggal ya mohonkan ampunan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang jelas sikap-sikap seperti itu tidak memperlihatkan seorang ibu yang bijaksana. Tidak memperlihatkan seorang ibu yang sesuai dengan karakter keibuannya begitu kan ya. Jangankan seperti itu Kang. Ini pernah ada satu kasus ya. Nabi SAW kepada anak-anaknya selalu mencium. Kemudian ada seorang sahabat tanya, "Ya Rasul, kenapa sih engkau ini selalu mencium anak-anaknya, anak-anak engkau begitu?" Ini ngomongin bapak apalagi ibu gitulah mafhumnya mah. Ya. Kata Rasul kan begitu. "Kamu punya anak berapa?" Itu kata Rasul. "Saya punya anak 5. Apakah kamu pernah mencium anak-anakmu?" Ya mencium tanda petik ya. Sayang itu. Belum ya Rasul. "Aku harap engkau tidak dicabut kasih sayangmu kepada anak-anak." Intinya apa? Bahwa seorang ayah bisa seperti itu, apalagi ibu. Pelajarannya kan gitu ya. Nyontoinnya kan gitu. Itu mafhum mukhalafahnya kayak gitu. Nabi aja kan ketika putunya, pala putranya diciumin keningnya kan gitu kan. Kemudian digendong dan sebagainya. Ini kan sebagai upaya-upaya beliau ya. Jadi kalau orang yang tidak mau mencium anaknya, ini laki-laki loh, apalagi perempuan yang memang seharusnya menyayangi lebih dari itu, aku harap engkau tidak dicabut kasih sayangmu kepada anak-anakmu. Karena boleh jadi ya ketika kita tidak mengharapkan itu semua, ya Allah sudah cabut, kita tidak pernah mau untuk itu. Ini sebagai salah satu bukti kasih sayangnya saja. Atau misalnya ketika Ibrahim anaknya Nabi meninggal, Nabi menangis. Kan sampai seperti itu. "Dan aku bersedih ditinggalkan olehmu, wahai anakku Ibrahim." Maka bercucuranlah air mata beliau kan begitu. "Dan aku bersedih pisah denganmu." Ini seorang ayah Kang ya. Apalagi seorang ibu. Dan seharusnya lebih dari itu, karena ibu menggunakan mainnya di perasaan. Ay bapak mah pandina emotan we, pikiran main nantinya logika we kan gitu. Wajar, itu beda. Padahal ini memperlihatkan sebuah sikap, mohon maaf, tidak maksud menjudge ya. Memperlihatkan ini hal sikap yang kurang arif, kurang bijak bagi seorang ibu yang melakukan seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, dan ya Ustaz Abdi sareng rere tiba hubang kulon Situwangi Cihampelas. Tiap enjing alhamdulillah selalu mancom nembe ayeuna ngechat saurna teh nyungkeun pidoan Ustaz mugi rumah tangga abdi cing janten rumah tangga samawa sareng mugi caroge abdi cing soleh sareng putrana abdi cing saloleha hatur nuhun pisan kanggo Ustaz sareng Kang Ardian. Mangga amin ya, terima kasih banyak ya. Oke, dan Ustaz karena waktu pun juga sudah tidak mencukupi untuk kebersamaan kita. Alhamdulillah jazakallahu khairan kasiran. Terima kasih banyak para cakra yang sudah bergabung. Dan insya Allah kita lanjutkan kembali esok hari di waktu serta kesempatan yang sama. Cahya Kolbu bersama Ustaz Yusuf Faisal Ali. Ya, semoga apa yang telah dipapar oleh Ustaz pun menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, bisa kita manfaatkan sekaligus kita amalkan. Walakhiru da'wa alhamdulillahirabbil alamin. Mewakili yang bertugas saya Ardian undur pamit. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,5 FM Radio Cakra.